Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ketua, kepala SMK tuan rumah, kemudian para pengurus MPMP, PPKN, SMK se-Kabupaten Lampung Timur. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan di sini saya Fitra Wisnu Ilhami, CGV Angkatan 6 atau calon guru penggerak Angkatan 6 di Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan kami ada sekitar seratusan CGV pada tahun ini di Angkatan 6. Baru 2 bulan Bapak Ibu, kami menempuh 2 bulan pendidikan, di mana pendidikan ini tidak boleh mengganggu waktu jam mengajar. Jadi kadang Zoom atau Google Meet, Gmeet itu ya di luar jam kerja, bisa habis asar, habis maghrib, sampai tengah malam, sampai malam itu sudah biasa. Tapi bagi Bapak Ibu yang aktif, kreatif, inovatif, nah ini wadah yang bagus sekali. Karena guru penggerak ini satu-satunya pendidikan pelatihan atau satu-satunya diklat yang punya tindak lanjut. 9 bulan CGP calon guru penggerak ini jika lulus Bapak Ibu, ini sebagai dasar untuk fasilitator, asesor, guru pamong PPG, kemudian instruktur widya iswara yang ngisi-ngisi di Latsar PNS itu biasanya. Nah itu dasarnya adalah guru penggerak. Dan juga ini pengganti kalau mulai tahun 2021 itu pengganti cakep pendidikan calon kepala sekolah itu sudah ditiadakan, gantinya adalah guru penggerak. Bagi yang mungkin punya ambisi menjadi kepala sekolah, ya silakan ikut untuk guru penggerak. Namun kalau dari kami kawan-kawan yang ikut guru penggerak itu inginnya yang di asesor atau guru pamong lah, mungkin bagi yang ikut PPG. Nah itu sebagai pembuka Bapak Ibu untuk calon guru penggerak, seperti itu kiprahnya, suka dukanya. Dan bagi Bapak Ibu yang punya semangat silakan, yang penting bisa IT. Itu sebagai pendidikan pelatihan dari Kemendikbud yang bobot jamnya itu 680-an jam. Jadi sertifikat guru penggerak selama 10 bulan ini bisa setara dengan pendidikan profesi guru yang telah dilalui selama 3 bulan oleh Pak Purwadi. Selalu seperti itu. Bagi yang belum sertifikasi, jadi mungkin yang belum kepanggil PPG ikut guru penggerak, ini kayaknya ada bukaan angkatan 8 atau sudah tutup ya. Nanti angkatan 9 ada lagi, silahkan ikut saja. Banyak, walaupun banyak tahapannya. Tidak dibatasi. Yang penting sudah di SIM PKB sudah masuk, ada KKAG juga komunitas itu masuk, nanti sudah otomatis kedaftar oleh sistem. Tinggal kita yang bergerak aja, rajin buka, rajin ngeklik gitu aja. Nanti seperti itu. Mungkin sebagai pembuka semangat, mungkin Bapak Ibu yang ingin ikut menjadi guru penggerak dapat ID card seperti ini. Ini ternyata mahal harganya, sampai sakit beberapa hari itu. Nah, salam dan bahagia ini kami ucapkan. Kenapa setiap guru penggerak itu sekarang pakai salam dan bahagia? Karena salam itu mengacu pada mendoakan selamat, barokah, bahagia juga mendoakan bahagia. Posisi mendengarkan, posisi di rumah yang ditinggalkan, semua dalam keadaan salam dan bahagia. Dalam pengimbasan di kabupaten ini, di seluruh guru PPKN dari 75 SMK se-Kabupaten Lampung Timur, pada hari ini bisa hadir lebih dari 60%, kami sangat apresiasi sekali. Mengenai budaya positif Bapak Ibu, nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah mungkin nanti ada kita diskusi pelatihan bagaimana membuat restitusi terhadap siswa. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi yang terakhir dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Pertama untuk budaya positif, menurut Diani dosen dari kata disiplin dulu,
untuk membudayakan hal-hal yang positif di lingkungan kita, kita harus punya keyakinan diri, punya atau menguasai disiplin dulu. Bisa tepat waktu, bisa berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Karena seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, Bapak Ibu, terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang sudah perbedaan zaman. Zaman kita dulu mungkin kita dimarahi, bahkan dipukul oleh guru, walaupun itu tujuannya adalah baik. Tapi mental-mental yang terbentuk juga seperti kita yang sekarang ini. Tapi zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan hal yang sama dengan zaman dulu itu sudah berbeda. Kita jebel aja bisa, besoknya sudah orang tuanya datang ke sekolah. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, Bapak Ibu? Apa tidak setuju? Hukuman. Setuju ya. Oke. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju lagi ya. Oke. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini masih setuju. Oke, terima kasih. Ini sebagai pertanyaan pemantik, bisa fokus langsung ke topik-topiknya mengenai disiplin positif. Jadi dalam teori kontrol dijelaskan bahwa orang itu mau dikontrol karena dirinya membiarkan, Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin ada satu Bapak Ibu memegang sesuatu yang erat di dalam tangannya, itu entah apapun, koin atau apapun, kemudian temannya yang sebelahnya ingin membuka, itu kalau dirinya yang menggenggam itu tidak membiarkan sedikit, itu kemungkinan besar itu tidak akan terbuka tangannya, walaupun sampai diiming-imingi mungkin atau sampai digelitiki, itu bisa-bisa tidak terbuka, malah semakin kekal. Nah, begitu pun nanti dengan teori yang akan kita terapkan kepada siswa. Ternyata posisi untuk mengontrol anak itu yang terbaik itu bukan dari luar, Bapak Ibu, tapi dari intrinsik, dari dalam. Nanti ada di teori restitusi. Tujuan dari disiplin positif ini secara maraton, Bapak Ibu, karena ini bersifat teori. Bagaimana menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada anggapan bahwa anak itu seperti kertas putih, itu ternyata dipatahkan. Sekarang kita sebagai guru tidak boleh menganggap anak itu seperti kertas putih atau kertas kosong, guru yang bebas mencoret-coret, tidak boleh seperti itu. Kita anggap justru anak itu sudah punya bekal masing-masing. Kodrat alam, secara kodrat zaman, mereka itu sudah punya bekal. Tinggal kita mengarahkan bagaimana bentuk gambarnya, bagaimana bentuk tulisannya dalam kertas itu. Kita hanya mengarahkan, bukan kita yang menulis. Jadi kita anggap anak-anak, apalagi tingkat SMK ya Bapak Ibu, sudah punya bekal dari rumah. Potensi mereka berbeda-beda, dan tentu cara dan juga metode yang kita terapkan, prosedurnya juga berbeda. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini insya Allah sudah sangat umum, karena ini tentang nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan kalau sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga sedang sangat gencar sekali. Beriman, bertakwa, bahkan sampai dilakukan ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Maka pendekatan guru tidak sama dengan ketika kita tidak ada target profil pelajar Pancasila. Pendidikan dan pengajaran hakikatnya merubah. Jadi bukan hanya kita absen atau kita selesai mengajar sudah,
atau anak-anak yang kita itu senangnya mengajar di kelas yang anak-anak pintar semua. Justru bukan seperti itu. Justru kita sebagai guru, hakikatnya untuk pendidikan dan pengajaran nanti itu adalah merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Yang penting kita ada jejak di dalam pengajaran kita itu merubah murid. Nanti koeksistensinya di dalam profil pelajar Pancasila seperti itu. Motivasi perilaku manusia, ini hanya motivasi intrinsik. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu setuju di depan tadi itu adalah level terendah ternyata. Ini baru saya tahu ketika saya ikut guru penggerak. Nanti ada level tertingginya, ada sebagai manajer. Penghukum itu adalah level terendah. Karena apa? Berubahnya hanya saat itu juga. Tidak merubah sampai nuraninya, sampai sanubarinya, bahkan sampai dia nanti ketika dewasa bisa menularkan ke anak-anaknya atau ke peserta didiknya kalau dia jadi guru, atau ke anak turunnya kalau dia jadi orang tua. Jadi hukuman itu hanya sementara. Nanti yang paling bagus adalah restitusi. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu lebih tinggi lagi dari hukuman. Kita hanya mengingatkan siswa, kalau adik terlambat, mungkin sudah tahu apa konsekuensinya kalau terlambat. Nah, nanti dia akan berpikir, mengingat-ingat, kalau terlambat saya harus sesuai kesepakatan kelas, sesuai peraturan yang ada, saya harus begini. Nah, itu kita mengingatkan konsekuensi. Setiap perbuatan baik atau buruk ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa mengikuti baik atau buruk, dan seterusnya. Kemudian penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi memang dulu memberikan reward, penghargaan itu bagus dan selalu didengung-dengungkan. Namun secara intrinsik lagi, lebih dipelajari secara mendalam, ternyata dalam guru penggerak kita diberikan pendidikan lagi, Pak. Ternyata penghargaan itu jangan terlalu sering. Kalau bisa itu ya frekuensinya itu sangat jarang. Karena kalau terlalu sering itu justru membuat anak itu nantinya membuat mindset mereka itu berbeda dari apa yang kita harapkan. Mereka akan selalu melakukan sesuatu itu kalau ada hadiahnya, kalau ada imbal baliknya. Kalau bahasa Jawanya membuat mereka tuman. Lama-lama dompet kita yang kosong. Kalau kita selalu memberikan reward yang besar. Nah, reward atau apresiasi itu tidak hanya harus hadiah. Boleh ucapan terima kasih, berikan applause, berikan pujian. Nah, restitusi sekarang. Ini yang penting. Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah yang dinamakan restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dari dalam dirinya. Nanti kami contohkan lebih enak memahami restitusi itu seperti apa. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, sebelum itu keyakinan kelas. Biasanya ketika mau menjadi wali kelas atau menjadi guru di kelas, kita sudah sepakat, atau bahasa PPKN-nya Pancasila sila keempat ya, bermusyawarah. Yaitu bagaimana peraturan yang harus kita yakini di dalam kelas ini, mungkin saling menghormati antar guru dan siswa dan seterusnya. Kalau ada guru, kalau ada yang sedang berbicara, kita saling menghargai, entah itu guru atau siswa. Nah, kesepakatan kelas yang seperti itu dibuat bertahap, insya Allah akan lebih mengena, karena semuanya merasa dilibatkan dalam membuat peraturan, sehingga untuk menetapinya semuanya akan bersungguh-sungguh, Bapak. Nah,
Nanti keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, karena rata-rata berbagai problem yang ada di kelas maupun di luar kelas, kita sebagai guru sebenarnya faktor internalnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada peserta didik yang mungkin sangat aktif jahil di kelas, itu bisa jenengan, bisa Bapak Ibu berikan solusi ice breaking di awal yang berupa gerakan-gerakan statis atau dinamis, sehingga mereka sudah lelah. Itu ketika mereka akan menerima pelajaran itu sudah tidak ada energi lagi untuk menjahili temannya. Itu pernah saya terapkan beberapa minggu, itu manjur Bapak Ibu. Yang biasanya suka menjahili cewek-cewek atau sebaliknya, itu juga seperti itu, kami terapkan seperti itu. Karena mereka di rumah kadang-kadang mungkin latar belakangnya kurang kasih sayang, mungkin ada yang broken, ada yang ibunya atau ayahnya keluar negeri, dia hanya ikut neneknya dan seterusnya. Ada yang karena kebebasan, ada yang karena kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai penghukum, ini levelnya paling dasar Bapak Ibu. Contohnya kata-kata guru, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu terlambat, kalau kamu tidak mengerjakan tugas lagi, kamu selalu saja salah, selalu seperti ini, pasti selalu terakhir selesainya, dan seterusnya. Itu adalah tipe-tipe kata-kata penghukum, punishment, atau bahasanya anak sekarang itu ngejat, guru yang suka ngejat. Nah, ini kita hindari. Level di atas penghukum adalah pembuat merasa bersalah. Guru ini senangnya membuat ancaman, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Ibu, misalnya ini saya jelaskan ke praktek ya, daripada dengan teori. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah misalnya sudah itu anak udah berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini adalah trik ya, trik guru level terendah nomor 2, atau di atasnya paling rendah, di atasnya penghukum, yaitu pembuat merasa bersalah. Bagaimana? Kenapa levelnya tetap 3 paling rendah? Karena ini dampak ke depannya ke anak itu tidak bisa merubah karakternya. Sehingga dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak atau PGP disinyalir ini tetap level yang terendah Bapak Ibu. Kita nanti bisa lebih tahu lagi. Ada juga posisi guru sebagai teman. Nah di posisi ini dia slow ini juga level masih 3 level rendah. Karena ayolah misalnya, ayo nak bantu, ini demi bapak ya, bantu bapak ya misalnya. Ayo ingat tidak udah bapak bantu selama ini gini. Ini dia seolah-olah teman. Boleh memang guru itu menganggap siswa atau siswa menganggap guru teman itu boleh, tapi ada batasan Bapak Ibu. Jangan sampai mereka sampai keterlaluan atau mereka sampai kebablasan, itu tidak boleh. Itu akan membuat mereka meremehkan Bapak Ibu guru yang lain, bukan Bapak Ibu guru yang dijadikan teman, tapi Bapak Ibu guru yang lain atau sistem sekolah yang lain. Mungkin dengan guru PPKN dan guru bahasa Indonesia dia merasa friend, tapi dia akan nanti melampiaskan kebenciannya dengan guru mata pelajaran yang lain yang tidak dianggap teman. Jadi efeknya seperti itu. Kolaborasi dengan guru yang lain nanti yang tidak enak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa mungkin. Nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu termasuk kata-kata seperti teman. Posisinya posisi teman. Nah, yang bagus adalah 2. Yang pertama adalah memantau. Ini sudah mulai level tinggi. Mengawasi. Kita menggugah mereka berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kita menyentuh relung hati mereka. Kita mengajukan pertanyaan yang membuat mereka itu berpikir kembali. Karena kita sudah awali dengan keyakinan kelas, membuat peraturan bersama-sama. Diingat lagi, anak datang terlambat, peraturannya apa nak kemarin itu ya, misalnya seperti itu. Apa sih yang kamu lakukan kok sampai misalnya dia nakali atau jahili temannya? Sanksi atau konsekuensinya apa menurut kamu? Nanti langsung begitu kan? Insya Allah kita posisinya sebagai pemantau ya.
itu anak lebih berpikir, mendewasakan anak, kita juga menghargai anak, anak akan juga menghargai kita secara teori restitusi. Yang terakhir adalah posisi paling tinggi Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Benar-benar memanusiakan manusia bahasanya. Contohnya anak yang terlambat tadi. Kenapa terlambat? Misalnya hanya tanya seperti itu. Peraturannya atau konsekuensinya sudah tahu, dia sudah di tingkat manajer yang di bawah ya, di tingkat pemantau dulu. Baru di tingkat manajernya atau sistem sekolah yang lain. Mungkin dengan guru PPKN dan guru bahasa Indonesia dia merasa keren, tapi dia akan nanti melampiaskan kebenciannya dengan guru mata pelajaran yang lain yang tidak dianggap teman. Jadi efeknya seperti itu. Kolaborasi dengan guru yang lain nanti yang tidak enak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu termasuk kata-kata seperti teman. Posisinya posisi teman. Nah, yang bagus adalah dua. Yang pertama adalah pemantau. Ini sudah mulai level tinggi. Mengawasi. Kita menggugah mereka berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kita menyentuh relung hati mereka. Kita mengajukan pertanyaan yang membuat mereka itu berpikir kembali. Karena kita sudah awal dengan keyakinan keras membuat peraturan bersama-sama, diingat lagi. Karena datang terlambat, peraturannya apa kemarin itu ya? Apa sih yang kamu lakukan kalau sampai misalnya dia nakali atau menjadi temannya? Sanksi atau konsekuensinya apa menurut kamu? Ini langsung begitu kan? Insya Allah kita posisinya sebagai pemantau. Itu anak lebih berpikir, mendewasakan anak, kita juga menghargai anak, anak akan juga menghargai kita secara teori restitusi. Yang terakhir adalah posisi paling tinggi Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Benar-benar memanusiakan manusia bahasanya. Contohnya anak yang terlambat tadi. Kenapa terlambat? Tidak hanya tanya seperti itu. Peraturannya atau konsekuensinya sudah tahu, dia sudah di tingkat manajer. Yang di bawah ya, di tingkat pemantau dulu. Baru di tingkat manajernya dia tanya. Terus gimana menurut kamu kira-kira biar besok lagi kamu tidak terlambat seperti itu? Jadi dibalik seperti itu. Bukan kita yang melulu menggurui, tapi kita gali anak itu punya nggak ide. Dalam hatinya itu pasti tahu, ya Pak, saya akan menyalakan alarm. Ya Pak, saya akan mengingatkan ibu saya untuk kembali dengan saya. Ya Pak, saya tidak akan begadang sampai malam. Nanti kan seperti itu terus, artinya digali di dalam. Jadi disinilah posisi guru sebagai manajer. Apa sih yang kita yakini? Jika kamu meyakini ini, apa kamu bersedia memperbaikinya dan seterusnya. Nah, sebagai segitiga restitusi di sini, kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena di dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya validasi kebutuhan. Sebelum kita tahu problemnya dan menyelesaikannya, kita tahu dulu sebab musababnya. Kemudian menanyakan keyakinan dan juga menstabilkan identitas. Gimana contohnya? Langsung saja. Contoh ini ketika menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Bapak atau ibu juga dulu itu ketika sekolah juga salah. Nah, yang penting gimana ini? Bapak lebih tertarik bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Misalnya seperti itu. Ini menstabilkan identitas agar jadi diri anak itu tidak merasa tertekan, merasa dihakimi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi ternyata nggak kamu lakukan. Nah, itu walaupun dia sudah melakukan hal yang buruk, tapi ternyata ada yang lebih buruk lagi sehingga dia tidak merasa terburuk sedunia. Itu sudah menggugah agar anak itu identitasnya tidak jatuh. Terus kamu pasti punya alasannya. Coba sih ungkapkan alasan kamu melakukan itu apa. Nanti dia akan cerita. Setelah itu terakhir baru menanyakan keyakinan. Apa nilai keyakinan yang kita percaya di sekolah kita? Kamu tuh pengennya
cita-citamu terdalam itu, impianmu itu ingin jadi orang yang seperti apa, orang sukses. Nah, kalau orang sukses itu menyelesaikan masalah seperti ini seperti apa? Menurut kamu? Masuk ya, nanti akan berbicara, kita pancing dengan kelihaian Bapak Ibu dalam sosialisasi atau interaksi dengan anak. Soal itu untuk materi tambahan dari kami di pendidikan program guru penggerak angkatan 6, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mungkin nanti langsung kerja kelompok dan seterusnya kami bagikan LK-nya untuk latihan membuat restitusi, kemudian bisa kita diskusikan bersama, kumpulkan ke saya sendiri, nanti kami berikan feedback atau umpan balik. Terima kasih kesempatannya para pengurus MGMP PKN. Dari saya mungkin banyak kekurangan Bapak Ibu, atas perhatian diucapkan terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini biar semangat. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kita pada pertemuan ini akan membuat tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi biar ketika melanggar itu bukan tekanan karena itu peraturan mutlak dari sekolah, tapi benar-benar mengakomodir kalian mengusulkan sesuatu yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelum itu saya jelaskan dulu nanti tentang yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Ini membahas tentang budaya positif ya. Budaya positif itu adalah budaya yang baik yang akan kita terapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini tokoh pendidikan nasional, kalian harus merdeka. Kenapa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dan memerintah diri sendiri. Karena kalian sudah dewasa ya, sudah sunat semua, yang laki-laki, yang perempuan juga sudah haid ya, sudah dewasa lah pokoknya. Ini artinya kalian sudah harus bisa memanage diri sendiri, tidak melulu menunggu didikte atau diperintah oleh orang tua, oleh guru ya. Kemudian nanti kita bedakan dulu apa itu hukuman dan konsekuensi.
Contoh, ketika kalian terlambat, kemudian oleh guru disuruh mencatat 100 kali di dalam buku bahwa isinya saya tidak akan terlambat lagi, satu buku penuh. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Belum paham ini kalian? Hukuman yang benar. Jadi kalau hukuman itu tidak ada kesadaran dari kalian. Apa relevan orangnya datang terlambat tapi disuruh nyatet, disuruh mencatat saya tidak akan terlambat. Nanti kan tidak relevan itu nanti. Kemudian ada lagi, datang terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan basket 50 putaran. Itu hukuman apa konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Nah sekarang menggantikan kertas tugas temannya, misalnya nih Arjun mencoret-coret kertasnya Yogi. Nah kemudian sama Yogi diminta mengganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, mulai cerdas ini, kalian mulai kelihatan cerdas. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu akibat perbuatan kalian dan kalian harus bertanggung jawab. Tapi kalau hukuman itu adalah pemberian mutlak dari sekolah atau dari guru yang kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus kalian harus membersihkan. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Ada lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam oleh guru. Hukuman apa konsekuensi? Ini guru yang kasih hukuman. Nah, kemudian ketika pelajaran PJOK tidak membawa kaos, tidak menggunakan kaos, sehingga oleh guru PJOK disuruh pemanasan sendiri. Bisa ya? Bisa. Jadi kalian sudah paham ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Satu yang membedakan ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalian melaksanakannya itu terpaksa. Tapi kalau konsekuensi itu memang harus terjadi karena itu tanggung jawab kalian. Ada yang tidak sengaja mungkin mencoret pipi temannya. Ya, itu konsekuensinya apa? Ya, satu, minta maaf. Yang kedua ya tanggung jawab. Mungkin mau memberikan tisu atau mengarahkan ke air keran, itu sebagai konsekuensinya. Terus hukuman itu membuat anak itu sakit, entah itu fisik maupun hatinya. Kadang dongkel, masa terlambat disuruh ngepel WC pakai lidah misalnya. Itu jorok sekali. Nah, itu hukuman karena tidak relevan karena kalian dongkel dalam hati. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak itu merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek karena kalian adalah akibat dari perbuatan kalian. Paham ya ini tentang hukuman dan konsekuensi? Oke. Sekarang kita ke tema inti yaitu restitusi. Restitusi itu intinya adalah mengajak ngobrol dengan siswanya, apa yang dimau, apa solusinya dipecahkan bareng dengan guru. Jadi tidak melulu guru yang harus menentukan. Bahasanya seperti itu. Nah, nanti berlanjut ke restitusi. Untuk menerapkan budaya positif, kita juga harus menerapkan lingkungan kelas yang positif. Salah satunya adalah dengan menerapkan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nanti kita buat maju satu persatu, kalian menuliskan kesepakatan kelas. Jadi mungkin kesepakatan kelas itu bisa, contoh ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu teman yang lain, menjauhi teman yang lain, hadir
tidak terlambat, dilarang melakukan kekerasan dan lain-lain banyak. Nanti silakan kalian sendiri yang menentukan. Satu orang minimal nulis satu di dalam sticky note ini. Perhatikan dulu. Oke, sekarang kalian masih punya waktu 1 menit untuk membuat kesepakatan kelas. Yang isinya adalah peraturan kelas yang akan kita sepakati dalam kelas ini. Nanti maju silakan satu persatu nempel tulisannya sambil dibaca. Jadi kalian maju tempel baca, maju tempel baca baru kembali. Terus kemudian paham ya? Paham. Ditulis yang tulisannya yang rapi lah, yang bisa dibaca. Ganti. Pak, udah Pak. Gak apa-apa. Mama kasih nempel. Kasih aja Pak. Dan terakhir Pak. Terakhir Pak. Yang mungkin saya bisa beda warna, beda tidak? Saya, Pak Ari sudah siap? Terus dibacakan yang keras. Ya. Silakan. Iyo. Ya atas boleh, bawah boleh, sesuai selera aku. Apa isinya? Tidak boleh membuang sampah sembarang di kelas. Tepuk tangan, dibaca yang keras ya, nanti tepuk tangan juga. Apa? Terus hadir tepat waktu ya, tepuk tangan. Lagi. Apa? Tidak melakukan kekerasan pada teman. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Astrid. Dibaca. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Bagus, Aisyati. Oke, kuning. Lanjut. Baca yang keras. Laki-laki. Tidak menjahili teman di kelas. Oke. Tidak pulang menghindar teman atau Oke. tidak melakukan bullying di kelas. Oke. Bully. Tidak boleh mencuri pulpen di kelas. Oke, boleh. Tepuk tangan. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, Pak. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Ayo, Pak. Tidak melakukan pelecehan seksual. Oke. Bagus, bagus. Lanjut. Tidak boleh melakukan kekerasan di kelas. Oke, boleh. Ada tangan. Dengar. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Oke, Baik, boleh Pak. Tidak boleh dilarang lepas pakaian di kelas. oh ya, boleh. Ya, tepuk tangan. Apalagi yang perempuan ya. Boleh itu melepas pakaian di kelas. Boleh kata Pak. Tidak boleh di kelas. Oke, tidak boleh mengolok-olok. Tepuk tangan. Ezra. Ezra. Tidak boleh apa dilanjut. Oh ya, boleh. Tepuk tangan. Lanjut. Tidak boleh
tidur di kelas. Oh ya boleh. Tidur. Lanjut, Rion. Apa ya? Tidak boleh naik ke kelas. Ya boleh. Ini. Terakhir. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Iya, tepuk tangan nih. Ya ini adalah usulan-usulan kalian yang nanti akan menjadi peraturan kelas kita. Jadi karena ini sudah usulan kalian, Bapak hanya mengakomodir, ya nanti harus kita sepakati bersama. Kalau ada yang masih suka membuka baju di kelas, itu diingatkan bahwa peraturan kelas kita tidak seperti itu. Apalagi yang perempuan ya, harus buka di kelas. Ada yang suka naik meja, diingatkan. Ada yang makan di kelas, langsung saking aja, langsung diingatkan. Nanti ini akan kita akomodir, kita simpulkan dalam satu frame kertas yang bagus. Nah sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama milik dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas ini. Hanya keyakinan kelas adalah sesuatu yang lebih mendasar lagi. Karena ini adalah hubungan antar teman, sosial emosionalnya. Mungkin saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya ya. Ini saya bagikan lagi sticky note. Oke, ini keyakinan kelas. Boleh kalian sama nanti nggak apa-apa karena kita cocokkan. Nanti sama ya, keyakinan kelas kalian juga akan menempelkan di kertas karton. Boleh ditempelkan sembarangan karena warnanya akan berbeda. Dan keyakinan kelas ini kalian warnanya kuning. Berempati terhadap perasaan orang lain itu juga boleh, itu sebagai keyakinan kelas. Nanti satu persatu, mulai dari Santi ya. Kalau sudah siap, itulah kita bergantian. Karena kalian sudah besar ya sudah paham lah. Siap ya? Oke, Santi silakan. Kita berikan aplaus kalau sudah membacakan. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Menjaga sopan santun terhadap guru. Bagus ini asli tingginya. Ayo, lanjut, Mani. Bagus. Saya menghormati pada guru. Oh ya, boleh. Tepuk tangan. Lanjut. Kopi. Saling menghormati teman. Ya, boleh. Tepuk tangan. Terus? Ya, bertanggung jawab. Lanjut. Bersabar dalam keadaan, Pak. Iya, boleh. Sabar. Lanjut. Estian. Yang ke bawah itu longgar. Semangat dalam mengikuti pelajaran. Oke, tepuk tangan. Sudah. Tidak membedakan sama teman. Ya, boleh. Semangat. Peduli dengan teman-teman. Ya, peduli dengan teman-teman. Tepuk tangan. Tidak mencela pendapat teman. Ya, tidak mencela pendapat temannya. Tepuk tangan. Kalah. Mengembalikan barang. Ya, mengembalikan
mengambilkan barang milik teman yang dipinjam. Tepuk tangan. Ayo. Oh, minta makin. Oh, nyapa teman. Ya, menyapa teman. Ya, oke. Ayo. Ya, mengikuti pembelajaran dengan sungguh. Tepuk tangan. Bentar. Menghargai saat guru menjelaskan di kelas. Ya, boleh tepuk tangan. Lanjut. Berempati terhadap perasaan teman dan Apakah ini? Ayo, terus. Yang dengan teman dan Terakhir. Biasakan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke ya, kesimpulannya. Nanti kita baca satu, sudah kalian baca. Dan ini ya Allah, pendapat yang kalian keluarkan hampir berbeda semua. Jadi ini nanti bisa menjadi poin-poin yang akan kita tempel di kelas menjadi peraturan kelas yang kalian buat dan usulkan, dan juga menjadi keyakinan kelas yang nantinya harus kita tetapi bersama. Ya, paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup untuk keyakinan kelas. Nanti selanjutnya tinggal tindak lanjut untuk bagaimana kita menetapi peraturan ketetapan kelas kita dan keyakinan kelas. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada kalian yang telah bersungguh-sungguh dan bersemangat. Saya ucapkan selamat pagi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.